Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Ovan Sofan, mahasiswa PJJPAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 228113056. Di sini saya akan membahas tentang 3 materi berkaitan dengan mata kuliah usul fiqh yang dosen pengampunya adalah Bapak Anggara Disuma ME. Tema yang pertama yang akan dibahas itu adalah tentang maqasid asy-syari'ah. Maqasid asy-syari'ah terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid dan asy-syari'ah di situ. Di mana maqasid artinya adalah maksud atau tujuan, sedangkan asy-syari'ah artinya adalah syariat atau hukum. Dengan kata lain, di sini maqasid asy-syari'ah itu adalah maksud atau tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa sederhananya adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Sebagaimana Asy-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqasidus syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak madarat dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka melihara tujuan-tujuan syara. Keberadaan maqasid syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang dapat dicapai dengan terpenuhinya 5 unsur maqasid syariah, yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, memelihara jiwa, keturunan, dan harta. Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dan Syatibi kemudian membagi maqasid syariah tersebut dalam 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat daruriyat, yaitu primer, tingkat hajijiyat, sekunder, dan tingkat tahsiniyat, tersier. Daruriyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Artinya dari 3 ini manusia harus memiliki hak tersebut sehingga akan mendapatkan satu kemaslahatan. Adapun kebutuhan pokok itu adalah ada 3, yaitu memelihara agamanya, yaitu ad-din, pemeliharaan jiwa, yaitu an-nafas, kemudian pemeliharaan keturunan, an-nasl, yang keempat itu adalah pemeliharaan harta atau al-mal, dan yang kelima itu adalah pemeliharaan akal, al-aqal. Yang kedua adalah tema tentang ijtihad. Kata ijtihad berakal dari kata al-juhdu yang berarti at-taqah, daya, kemampuan atau kekuasaan, atau dari kata al-jahd yang berarti al-masyaqqah, kesulitan atau kesukaran. Berdasarkan 2 kata ini, maka ijtihad itu menurut pengertian etimologi bermakna pengerahan daya dan kemampuan atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas yang berat dan sulit. Sedangkan secara etimologi, ijtihad adalah satu usaha yang dilakukan oleh seorang faqih dengan sungguh-sungguh untuk menggali suatu hukum syara dari dalil-dalil secara terperinci, melaksanakan keputusan tersebut. Adapun tingkatan ijtihad ada 4. Yang pertama adalah mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum syara langsung dari sumber yang pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu menggabungkan dirinya dari ijtihadnya dengan satu mazhab. Sedangkan kalau mujtahid muqayyad, yang ketiga itu adalah dia akan berijtihad sesuai dengan imam yang diyakini dan tidak mau keluar dari mazhab yang ada dalam masalah usul maupun furu'. Kemudian yang keempat, mujtahid murajjih, yaitu mujtahid yang selalu membandingkan ketika berijtihad itu dari beberapa imam mujtahid dan dipilih yang lebih unggul. Syarat seorang mujtahid yang pertama adalah mengetahui Al-Quran, kemudian mengetahui asbabun nuzul,
mengetahui nasih dan mansuh, mana satu ayat yang memang dinasih dan mansuh, sehingga ayat mansuh ini tidak bisa dijadikan rujukan untuk berijtihad. Kemudian mengetahui as-sunnah, mengetahui ilmu diroyah, yaitu mengetahui riwayat dan pemisahan hadis yang sahih dan yang rusak. Selanjutnya mengetahui hadis yang nasih dan mansuh, ini juga sama seperti halnya dengan ayat-ayat Al-Quran, adanya nasih dan mansuh. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui asbabul wuruj, sebab-sebab turunnya hadis. Kemudian faham betul tentang bahasa Arab, karena Al-Quran dan As-Sunnah, hadis itu adalah semuanya berbahasa Arab, sehingga harus faham betul seorang mujtahid faham tentang bahasa Arab. Selanjutnya mengetahui tempat-tempat ijma, kemudian mengetahui usul fiqh, mengetahui maksud dan tujuan syariah, mengenal manusia di sekitar kehidupan sekitarnya. Artinya ketika kita akan menijtihadi, itu adalah sesuai dengan lingkungan kondisi dari masyarakat yang akan melaksanakan keputusan yang kita ijtihadi. Dan yang terakhir itu adalah bersifat adil dan takwa. Tema yang ketiga adalah fikih muamalah. Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan tasrifan amala yu'amilu muamalatan wa imalan wa imalan, yang memiliki arti berinteraksi, bekerja. Sedangkan pengertian muamalah secara terminologi adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmania dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Prinsip dasar dari kaidah fikih muamalah ini, yang pertama adalah muamalah pada dasarnya boleh, mubah gitu ya, jika tidak ada keterangan lain gitu bahwa muamalah itu haram. Kemudian yang kedua, muamalah yang dilakukan itu untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan. Karena di sini muamalah ini adalah interaksi dari dua manusia, maka dari dua manusia itu, hasil dari interaksi muamalah itu akan menghasilkan satu kemaslahatan masing-masing. Nah, contoh dari muamalah ini adalah dua. Yang pertama adalah tentang jual beli, dan yang kedua adalah tentang pernikahan. Yang pertama tentang jual beli, itu dari benda yang dijual belikan, dari pertukaran itu akan menghasilkan satu kemaslahatan kedua-duanya. Adapun rukun jual beli itu dibagi atas tiga. Yang pertama ada akad, yaitu ijab kabul. Kemudian ada dua orang yang berakad dengan syarat berakal dan mumayyiz. Kemudian ada barang yang diakadkan dengan syarat suci, bermanfaat, milik orang yang berakad, bisa diserahkan, diketahui bentuknya dan dapat dipegang. Kemudian syarat sahnya jual beli, yang pertama adalah saling rela, ridho, ada antara dua orang yang berakad, berniat melakukan akad jual beli tanpa bersenda gurau ataupun main-main. Kemudian orang yang berjual beli harus yang diperbolehkan dan pantas melakukan pembelajaan. Ya, salah satunya adalah ya harus berakal, balik, mumayyiz. Ya. Pernikahan pun dari dua belah pihak itu akan mendapatkan satu kemaslahatan, kebermanfaatannya. Adapun rukun pernikahan menurut jumhur ulama adalah adanya calon suami istri, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, ada dua orang saksi, dan ada akad nikah, yaitu ijab dan kabul. Syarat sahnya pernikahan mencakup dua hal, yaitu calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikan istrinya. Jadi perempuan-perempuan yang haram itu dilarang untuk dinikahi. Kemudian yang kedua, akad nikah yang harus dihadiri oleh para saksi. Demikian penjelasan dari tiga tema yang berkaitan dengan materi usul fikih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.